Halo semuanya, salam kenal. Aku Kio. Di sini aku mau berbagi materi sama kalian. Jadi sebelumnya aku mau tanya, apakah kalian suka menulis? Kalian tahu tidak kalau menulis itu banyak jenisnya? Yuk kita kupas tuntas semuanya bareng Kio. Apa yang dimaksud dengan keterampilan menulis? Nah, pengertiannya itu kemampuan menuangkan pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas, sehingga buah pikiran tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Menurut para ahli, Dejagon Tagiran, menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Menurut Sumarno, mengungkapkan pendapatnya mengenai menulis yaitu meletakkan simbol grafis yang mewakili bahasa yang dimengerti orang lain. Menurut Hatton dalam S.T.Y. Slamet, menulis merupakan keterampilan yang sukar dan kompleks. Menurut M. Atarsemi, dalam bukunya mengungkapkan, pengertian menulis adalah suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam lambang-lambang tulisan. Dan menurut Burhan Nurgiantoro menyatakan bahwa menulis adalah aktivitas aktif produktif, yaitu aktivitas menghasilkan bahasa. Di sini juga ada materi mengenai menulis sebagai keterampilan berbahasa dan menulis sebagai cara berkomunikasi. Keterampilan berbahasa. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau tidak secara tatap muka dengan orang lain. Dijelaskan, keterampilan menulis dapat diklasifikasikan berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang tersebut adalah kegiatan atau aktivitas dalam melaksanakan keterampilan menulis dan hasil produk menulis itu. Klasifikasi keterampilan menulis berdasarkan sudut pandang kedua menghasilkan pembagian produk menulis atas 4 kategori, yaitu karangan narasi, eksposisi, deskripsi, dan argumentasi. Di sini ada jenis-jenis kegiatan dalam pembelajaran keterampilan menulis dari yang mudah menuju yang kesukar. Yang pertama ada menyusun karangan bersama, yang kedua menyusun karangan yang diacak, yang ketiga meringkas sinopsis, yang keempat mengembangkan judul, yang kelima menulis surat, yang keenam, menyusun dialog. Yang ketujuh, menyusun laporan. Dan yang kedelapan, menyusun karangan ilmiah. Sebagai cara berkomunikasi, kegiatan berkomunikasi yang berupa sebuah penyampaian pesan yang berisi informasi secara tertulis dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media tempat menuangkan atau mengungkapkan sebuah gagasan dan pikiran yang dimilikinya. Kemajuan bagi suatu bangsa dan negara diukur dari maju atau tidaknya komunikasi tulis bangsa tersebut. Maju atau tidaknya komunikasi tulis dapat dilihat dan diukur dari kualitas dan kuantitas hasil percetakan yang terdapat di negara tersebut, antara lain meliputi penerbitan-penerbitan, surat kabar, majalah-majalah, dan buku-buku. Tulisan dipergunakan oleh orang-orang terpelajar untuk merekam, meyakinkan, melaporkan, serta mempengaruhi orang lain, dan maksud serta tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun pikirannya serta mengutarakannya dengan jelas. Fungsi keterampilan menulis. Mengenali kemampuan dan potensi diri.
Penulis dapat mengenali kemampuan dan potensi dirinya. Yang kedua ada terlatih mengembangkan gagasan. Penulis dapat terlatih dalam mengembangkan berbagai gagasan. Yang ketiga ada terdorong untuk selalu aktif. Dengan menulis, penulis terdorong untuk terus belajar secara aktif. Yang keempat ada pemecah masalah. Penulis menjadi penemu sekaligus pemecah masalah, bukan sekadar menjadi penyadap informasi dari orang lain. Yang kelima ada menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Penulis dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Yang keenam ada mengorganisasikan gagasan secara sistematis. Penulis dapat terlatih dalam mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta mengungkapkan secara tersurat. Yang ketujuh ada menguasai informasi. Dan yang terakhir, membiasakan penulis berpikir. Dengan kegiatan penulis yang terencanakan, membiasakan penulis berpikir serta berbahasa secara tertib dan teratur. Apakah kalian ingin tahu? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengasah keterampilan menulis kita. Ini dia beberapa tips dari Kyo. Yang pertama, kalian harus rajin membaca, karena akan menambah wawasan kita. Lalu, berlatih terus-menerus, rajin mengisi buku harian, mengeksplor dunia luar, dan berlaku jujur dalam melukiskan suatu cerita yang benar. Tujuan keterampilan menulis. Assignment purpose. Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri. Misalnya para siswa yang diberi tugas merangkum buku, sekretaris yang ditugaskan membuat laporan, notulen rapat. Altruistic purpose. Penulisan bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah. Persuasive purpose. Tujuan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Informational purpose. Tujuan informasional, tujuan penerangan. Tujuan yang bertujuan memberi informasi atau keterangan atau penerangan kepada para pembaca. Self-expressive purpose. Tujuan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada para pembaca. Creative purpose. Tujuan ini erat berhubungan dengan tujuan pernyataan diri. Tetapi keinginan kreatif di sini melebihi pernyataan diri dan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik atau seni yang ideal, seni idaman. Problem solving purpose. Dalam tulisan seperti ini, sang penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi. Sang penulis ingin menjelaskan, menjernihkan, serta menjelajahi, serta meneliti secara cermat pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh pembaca. Jenis-jenis menulis. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata atas suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Menulis narasi. Narasi pada dasarnya adalah karangan atau tulisan yang berbentuk cerita. Seperti kalau orang bercerita tentang mengisi liburan sekolah, mendaftarkan diri ke sekolah, pengalaman berkemah di hutan, kecelakaan lalu lintas di jalan raya, atau pertandingan olahraga. Menulis eksposisi. Eksposisi atau paparan merupakan tulisan hasil peninjauan terhadap suatu hal. Penyampaian gagasan dilakukan secara analitis kronologis waktu maupun ruang.
Menulis argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menyatakan kebenaran dengan didukung argumen atau alasan yang sesuai. Pengertian dan jenis menulis non-fiksi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan karangan non-fiksi? Karangan non-fiksi merupakan suatu karangan yang dihasilkan melalui proses penelitian, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat dibuktikan kebenarannya tanpa ada unsur imajinasi atau khayalan dari sang pengarang. Untuk karya non-fiksi, diharuskan menggunakan kata baku sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Karya non-fiksi harus memakai bahasa berciri tepat, singkat, jelas, resmi, dan teratur agar efektif. Jenis-jenis tulisan non-fiksi dapat meliputi beberapa hal yang akan saya jelaskan. Ada pengumuman. Pengumuman adalah suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang ataupun sebuah lembaga resmi kepada banyak orang. Pada penerapannya, pengumuman bisa berbentuk tertulis maupun lisan. Sebagai contoh, iklan adalah sejenis pengumuman, tetapi di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan. Pengumuman tidak perlu menggunakan majas dan peribahasa, sebab pengumuman hanya bermaksud memberitahukan kepada halayak tentang suatu hal. Oleh karena itu, pengumuman harus ditulis dengan bahasa yang lugas. Yang kedua ada laporan. Kata laporan berasal dari bentuk dasar kata lapor. Laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan. Laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga ada naskah pidato. Naskah pidato adalah suatu teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu topik yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Apabila kita mendapat tugas untuk berpidato, setidaknya kita dihadapkan kepada dua tugas, yaitu menyusun naskah pidato dan melaksanakan pidato. Naskah pidato yang kita siapkan boleh berupa naskah lengkap, boleh juga hanya garis-garis besar dari isi pidato yang akan kita bacakan. Cara yang manapun yang kita tempuh menyusun pidato itu dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan kita dalam melakukan pidato. Yang keempat ada makalah. Makalah adalah tulisan resmi tentang suatu hal untuk dibacakan di muka umum atau sering juga disusun untuk diterbitkan. Sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup ke dalam ruang lingkup pengetahuan. Sebuah makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Dan yang terakhir ada karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Menurut Susilo, dalam melaba karya ilmiah dapat juga berarti tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, lalu disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Tahap menulis. Tahap pra-penulisan. Menentukan topik, membatasi topik, menentukan tujuan, membuat kerangka tulisan, menentukan bahan. Tahap penulisan. Dalam kerangka karangan masih diperlukan penjelasan-penjelasan yang lebih terperinci sehingga pembaca dapat memahami maksud tulisan yang disampaikan. Tahap revisi. Penulis masih perlu membaca kembali tulisan yang telah dibuat. Kegiatan membaca kembali ini untuk melihat secara teliti bagian-bagian yang perlu mendapat perbaikan.
Faktor penghambat keterampilan menulis menurut Tarigan 1995 sebagai berikut. 1. Sikap sebagian besar masyarakat terhadap bahasa Indonesia belum menggembirakan. Mereka tidak merasa malu bila memakai bahasa Indonesia itu secara salah. 2. Kesibukan guru bahasa Indonesia di luar jam kerjanya menyebabkan mereka tidak sempat lagi memikirkan bagaimana cara pelaksanaan mengarang yang menarik dan efektif. Yang ketiga ada sebagai akibat dari poin 2, maka metode dan teknik pengajaran mengarang kurang bervariasi, serta mungkin sekali hasil karangan siswa yang ada pun tidak sempat dikoreksi. Yang keempat ada bagi siswa sendiri, pengajaran mengarang dirasakan sebagai beban belaka dan kurang menarik. Dan yang terakhir ada latihan mengarang sangat kurang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jadi, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis kita. Hal yang pertama, kita harus banyak membaca. Karena dengan membaca, kita dapat menuangkan ide-ide yang kita miliki dalam sebuah karya. Yang kedua, melatih kemampuan menulis kita agar dapat menghasilkan karya yang baik dan benar. Ketiga, mempelajari kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan mempelajari kaidah penulisan tersebut, kita dapat memahami dan bisa langsung mempraktekkan ke dalam tulisan yang akan kita buat. Yang keempat, mempublikasikan hasil tulisan yang kita buat, seperti media elektronik dan cetak, agar kita dapat mengetahui seberapa besar kemampuan kita dalam melakukan keterampilan menulis. Dan yang terakhir, dan sangat penting, selalu percaya diri dengan apa yang kita tulis. Jika kita tidak percaya dengan apa yang kita tulis, maka kita tidak akan puas dengan hasilnya. Nah, materi ini Kio dapatkan dari dosen yang mengajar di kelas Kio. Apakah kalian penasaran Kio bersekolah di mana? Kalau kalian penasaran, yuk cek video yang akan Kio bagikan ke kalian.
Nah, itu tadi kampus Kio. Kalau kalian mau tanya informasi lebih lanjut, kalian bisa DM ke Instagram @umiba_official. Kio pamit undur diri dulu ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan materi yang Kio sampaikan. Kio meminta maaf jika banyak kesalahan yang terjadi dalam penyampaian. Dadah!